Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu ya, sehingga saya tidak bisa melakukan perkuliahan pada minggu ini secara sinkronus. Sehingga di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang sangat penting, yaitu bicara soal hipotesis testing, kemudian hubungan antara significance, power, effect size, dan sample size. Ini yang sangat berkaitan dengan analisis data inferensial. Saya akan memulai uh, hipotesis testing terlebih dahulu ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat dengan slide yang kemarin ya, di slide pertama bagaimana kemudian aplikasi probabilitas ya dalam analisis data. Kenapa probabilitas ini menjadi penting? Karena probabilitas ini memungkinkan terjadinya error dari penarikan kesimpulan sampel ke populasi, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama atau pertemuan kedua ya, terkait dengan bahan baku utama. Nah, bagaimana pengaplikasian probabilitas dalam analisis data itu ada dua, yaitu pengaplikasian pada statistika inferensial dan pengaplikasian pada hipotesis testing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan terkait dengan hipotesis testing. Jadi hipotesis testing adalah pengaplikasian probabilitas dalam sebuah penelitian. Seperti apa maksudnya? Hipotesis testing adalah prosedur untuk memutuskan apakah hasil dari sebuah penelitian itu kemudian sesuai. Karena seperti yang saya pernah jelaskan ya di kelas, mungkin teman-teman masih ingat bahwa kuantitatif itu memiliki prinsip positivistik. Maksud dari positivistik adalah kita melakukan verifikasi kebenaran teori. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh, hasil yang kita peroleh, itu tujuannya adalah untuk memverifikasi kebenaran teori. Nah, hipotesis testing itu adalah prosedur yang digunakan untuk memutuskan apakah hasil yang kita peroleh itu sesuai atau tidak, support atau tidak dengan teori atau inovasi yang kita pilih. Gitu ya. Yang itu didasarkan atas populasi karena memang teori itu kan kita pilih ya. Jadi sekali lagi bahwa eh, ketika kita memutuskan untuk meneliti misalnya hubungan A ke B, maka kita perlu mengetahui atau melakukan studi literatur hubungan-hubungan atau mekanisme hubungan dari A ke B untuk menjawab pertanyaan kenapa A itu bisa berhubungan dengan B. Nah, hipotesis testing adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk memutuskan apakah hasilnya nanti, yaitu A ke B itu, support dengan teori tertentu yang kita sudah pilih sebelum penelitian berlangsung. Hipotesis artinya adalah prediksi, dan biasanya didasarkan atas informasi observasi, kemudian penelitian sebelumnya atau teori. Jadi tadi ya, sebelum kita melakukan penelitian, yang kita lakukan adalah membaca dulu teorinya. Oh, ternyata dari teori ada hubungan A ke B itu, ya kan? Dari teori, dari mungkin penelitian sebelumnya. Maka kemudian kita mengambil sebuah hipotesis atau prediksi. Jadi kita mengambil sebuah hipotesis atau prediksi bahwa A ada hubungan dengan B, saya demikian. Nah, hipotesis itu kemudian kita testing ya untuk mengetahui apakah benar hasil tersebut memang mendukung teori ini tadi ya atau penelitian sebelumnya yang kita pakai atau kita ambil sebelum penelitian itu terjadi. Jadi testingnya di mana? Di penelitian kita ya. Jadi melakukan tesnya ya di penelitian kita ini. Nah, sedangkan teori apa? Teori adalah satu set prinsipal ya,
prinsip-prinsip yang tujuannya adalah untuk menjelaskan satu atau lebih fenomena fenomena atau hubungan. Dan biasanya yang dilakukan oleh para psikolog itu adalah seringnya kemudian melakukan memilih prediksi tertentu dari sebuah teori yang kemudian ditesting ke dalam penelitian. Jadi sekali lagi saya ulangi biar jelas bahwa positivistik ya, diingat-ingat positivistik. Jadi setelah kita membaca teori kita atau membaca penelitian sebelumnya, kita akan mendapatkan bagaimana sebenarnya penjelasan dari sebuah fenomena ya atau fakta dan sebagainya, hubungan fakta seperti yang pernah saya jelaskan ya tentang budi bolos sekolah, bahwa kemungkinan ada hubungan antara misalnya kelekatan orang tua dengan perilaku bolos. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Oh, karena berdasarkan teori waktu itu yang saya pakai Brenner mengatakan bahwa orang tua sebagai mikrosistem terdekat. Misalnya demikian. Itu adalah mekanismenya. Ya kan? Jadi ada fenomena di bola sekolah, kemudian dibaca ya satu. Jadi teori adalah berusaha untuk membaca fenomena ini. Ternyata orang tua yang berpengaruh. Kemudian dicari lagi ke sumber-sumbernya di teori ya, atau riset sebelumnya ternyata memang benar bahwa kelekatan orang tua itu memang punya pengaruh atau punya hubungan dengan tingkat apa ya prestasi akademik dari anak, misalnya demikian. Nah, kita kemudian setelah membaca itu kita bikin hipotesis ya. Kita kemudian melakukan hipotesis bahwa ada hubungan antara kelekatan orang tua dengan kebolosan anak, misalnya gitu, atau prestasi akademik. Dari hipotesis yang kita susun, kemudian kita mengetesnya di penelitian. Ya, tes di penelitian, dites hipotesisnya itu dites. Maka itulah yang disebut dengan hipotesis testing. Ya, tujuannya adalah setelah kita mengetes, kita akan tahu apakah hasil nanti yang kita peroleh dari sampel itu mendukung teori yang sudah kita tetapkan tadi belum. Karena dari teori ternyata benar kok ada hubungan kelekatan dengan prestasi akademik. Tapi di lapangan apakah benar? Kan gitu. Jadi di lapangan benar nggak ini? Dites. Ya, jadi support nggak dengan teori yang sudah dipakai. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, step-stepnya gimana? Pertama, membangun hipotesis dia. Menentukan signifikansi. Kemudian melakukan analisis. Kemudian melihat probability-nya. Mencari wilayah penolakan HO. Kemudian memutuskan soal hipotesis nolnya dan kemudian melakukan kesimpulan. Ya, jadi ini langkah-langkah dalam melakukan hipotesis testing. Jadi setelah dapat data, itu apa yang dilakukan? Data dianalisis, kemudian apa? Oke, kita kaji satu persatu. Yang pertama, menetapkan hipotesis. Hipotesis ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja atau H1, sama saja. Hipotesis nol adalah hipotesis yang meniadakan hubungan atau perbedaan misalnya. Sedangkan hipotesis alternatif kebalikannya. Yang perlu diingat ada di sini, bahwa statistika itu bekerja untuk menerima atau menolak HO. Jadi yang diterima dan ditolak itu HO-nya dulu. Kalau HO-nya ditolak, maka HA diterima. Kalau HO diterima, maka HA ditolak. Nih ya, ingat-ingat. Nih ya, find the rejection region.
Ini maksudnya adalah kita bekerja untuk menerima atau menolak HO. Kemudian membuat keputusan terhadap HO. Ya, oke. Itu ya. Jadi di sini. Nah, ini contoh. HO-nya apa? Tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan misal. Maka HA-nya kebalikannya. Ada perbedaan atau ada hubungan. Oke, itu ya. Yang kedua, menentukan level signifikansi atau simbolnya adalah alfa. Ya, ingat-ingat. Simbolnya adalah alfa, signifikansi. Bagaimana menentukannya? Di sini kita lihat. Ketika kita mendapati bahwa ya, kemungkinan hasil penelitian kita ya itu lebih mungkin untuk diterima HA-nya dibandingkan H0, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil penelitian kita secara statistik signifikan. Ya, jadi ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata HA itu diterima dibanding HO, jadi HA lebih mungkin terjadi ya, more plausible daripada HO, ya, maka kita mengatakan bahwa hasil penelitian kita secara statistik adalah signifikan. Ya, di sini. Dan ketika kita menemukan bahwa data kita kemungkinan hipotesis nol itu yang benar, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil penelitian kita tidak signifikan. Jadi pilihannya hanya dua, signifikan dan tidak signifikan. Bukan kemudian ada pilihan berhubungan tapi tidak signifikan. Salah. Kalau tidak signifikan ya pasti tidak berhubungan. Gitu ya. Oke. Nah, tingkat kesalahan yang ditolerir oleh peneliti akibat adanya kemungkinan atau probabilities disebut dengan kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error. Ya. Jadi significance level di sini itu menunjukkan tingkat kesalahan yang itu ditolerir oleh peneliti yang kemungkinan itu terjadi. Dan biasanya error yang dimaksud adalah sampling error. Ya. Jadi significance level itu menunjukkan tingkat kesalahan yang ditolerir. Nah, kesalahan apa adalah kesalahan dari sampling error. Paham ya? Jadi tingkat toleransi terhadap kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahan sampling error. Bisa juga signifikansi itu menunjukkan seberapa ekstrim suatu data seharusnya. Data ideal. Nah, lambang dari significance adalah alfa, dituliskan dalam persen. Oke, oke. Nah, signifikansi, ini tadi ya, sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi biar teman-teman selalu ingat bahwa ketika hipotesis A atau hipotesis 1 atau hipotesis kerja lebih mungkin terjadi daripada hipotesis 0, maka disebut sebagai signifikan secara statistik. Kalau hipotesis 0-nya yang benar, maka hasil penelitian tidak signifikan. Oke. Nah, ada istilah taraf signifikansi dan taraf kepercayaan. Apa itu? Taraf signifikansi adalah tingkat kesalahan yang mungkin atau ditoleransi oleh peneliti tadi ya, yang disebut sampling error. Lambangnya alfa, kemudian persentase tadi. Nah, sedangkan taraf kepercayaan adalah atau confidence interval itu adalah tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel itu mengestimasi parameter populasi. Atau sejauh mana pengambilan keputusan tentang uji hipotesis nol itu adalah benar. Jadi kalau signifikansi level itu adalah tingkat kesalahan yang ditoleransi, kesalahan apa? Sampling error.
Sedangkan taraf kepercayaan itu bicara soal taraf kepercayaan hasil statistik. Dari sampel itu mampu mengestimasi populasi atau sejauh mana kebenaran dari uji hipotesis nolnya itu. Maka otomatis di sini lambangnya di sini alfa, otomatis di sini 1 min alfa karena kebalikannya. Ya, kalau di sini toleransinya kecil, otomatis taraf kepercayaannya kan besar, ya kan? Kalau di sini 5%, otomatis di sini 95%. Ya enggak? Karena di sini bicara kesalahan, ya meskipun istilahnya signifikansi, tapi ini bicara soal kesalahan yang ditoleransi. Sedangkan taraf ini adalah taraf kepercayaan atau confidence interval. Ingat-ingat ya, ini dua ini adalah istilah yang akan selalu kalian dapatkan ketika kalian melakukan analisis statistika. Oke, ya, di sini ada alfa dan di sini ada 1 min alfa. Oke. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah mengkalkulasi tes statistiknya. Nah, ini adalah kesimpulan ya, kesimpulan dari jenis-jenis tes statistika atau analisis statistika. Teman-teman bisa lihat berangkat dari pertanyaan berapa jumlah variabel yang kalian miliki. Kalau 2 atau lebih dari 2. Kalau 2 ada pertanyaan lagi. Apa yang mau dicari? Apakah perbedaan atau hubungan? Sama pertanyaannya. Kalau perbedaan ditanya lagi. Apakah diuji di antara partisipan yang berbeda atau partisipan yang sama? Sama ya pertanyaannya. Oh, ini agak beda karena ini 3 variabel ya. Mungkin kita fokus ke sini dulu ya. Nah, kalau beda subjek atau between subjek, itu maka analisis menggunakan independent sample t-test. Kalau subjeknya sama atau within subject, maka menggunakan paired atau related sample t-test. Hubungan. Apakah hubungan ini menghasilkan persamaan regresi atau sekedar kekuatan hubungan? Kalau sekedar mencari kekuatan hubungan, maka menggunakan Pearson product moment. Kalau ingin menghasilkan persamaan regresi, maka menggunakan linear regresi. Nah, sekarang ini 2 variabel. Kalau lebih dari 2, pertanyaannya di sini. Kalau hubungan, maka ditanya, apakah kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan regresi atau mengeksplorasi hubungan antar faktor atau klaster atau kelompok. Kalau ingin tujuannya adalah mendapatkan persamaan regresi, maka menggunakan multiple regression. Beda ya di sini. Kalau 2 variabel pakainya linear regression, kalau lebih multiple regression. Kemudian ini menguji beberapa faktor menggunakan faktor analisis, ya, hubungan beberapa faktor. Yang perbedaan, apakah memiliki lebih dari 1 independen? Jika iya, maka menggunakan MANOVA. Jika tidak independennya 1, maka yang ditanya berikutnya adalah jumlah IV. Mengontrol atau tidak. Yang kemarin saya bilang ya, oh ternyata tidak lebih dari 1 DV. Oke, tidak. Ditanya lagi, apakah mengontrol variabel covariance atau tidak? Masih ingat ya, saya pernah menjelaskan di pertemuan terkait dengan variabel, ada extraneous variable, ada confounding, dan ada covariate. Kalau kita bisa mengontrol variabel lain yang itu memang variabel yang berhubungan, jadi confounding tapi yang bisa dikontrol, maka menggunakan analisis covariance. Kalau tidak, ditanya berikutnya adalah punya lebih dari 1 independen atau tidak. Ya. Jika iya, maka menggunakan ANAVA for multiple atau ANAVA 2 jalur.
Kalau IV-nya hanya satu, maka menggunakan ANAVA satu jalur. Oke, mungkin eh, agak membingungkan ya, karena kalian belum praktek, dan nanti kalau sudah praktek akan lebih paham. Jadi, nanti yang akan kita pelajari itu adalah mulai dari sini, ini, 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 kemudian regresi berganda, kemudian ke sini, one way ANOVA, dan kemudian ANAVA 2 jalur. Terkait dengan faktor analisis, teman-teman bisa belajar nanti di konstruksi tes. Kemudian ANCOVA ini tambahan, ya, MANOVA nanti teman-teman bisa belajar di studi S2. Oke, saya lanjutkan. Contoh, perbedaan preferensi warna ditinjau dari jenis kelamin. Ada dua variabel, satu VI dan satu variabel dependent. Yaitu VI-nya adalah preferensi warna, VI-nya adalah jenis kelamin, dan VD-nya itu adalah preferensi warna. Kalau preferensi warna ditinjau dari JK dan usia, maka ini VI-nya menjadi ada dua. Ya, 3 variabel. Jadi ini yang dimaksud dengan yang ini tadi ya. Apakah punya lebih dari satu VI atau tidak? Ya, jadi uji beda ya. Uji beda more than two. Ini ya, yang more than two, yang ini. Ada 3 variabel ya. Jadi variabel yang dimaksud di sini adalah VT dan VI ya. Jadi kalau lebih dari 2, oh dia uji beda, ada satu DV enggak? Enggak kan? Di sini. Sorry. Di sini DV-nya hanya satu ya. Preferensi warna, ya kan? Hanya satu, DV hanya satu. Berarti no di sini ya. No, karena more than one, no. Tapi dilihat IV-nya satu atau dua, ya kan? Apakah controlling variabel? Tidak, karena terlihat tadi ya dari judulnya tidak ada yang dikontrol. No. Nah, apakah kemudian IV-nya lebih dari satu atau dua? Ternyata IV-nya lebih dari satu, yaitu jenis kelamin dan usia. Ya, maka di sini pakainya yang ini, one way ANOVA. Nah, silakan dicari yang atas dan yang bawah ini ya. Berdasarkan gambar ini, pakainya analisis yang mana? Monggo ya, silakan dicari. Selanjutnya, yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah menganalisis nilai kemungkinan ya, p-value atau signifikan. Ingat, signifikan tadi adalah soal toleransi yang diterima oleh peneliti terkait dengan sampling error. Sedangkan kalau kepercayaannya, taraf kepercayaan yang dimiliki oleh peneliti yaitu sejauh mana memang benar data sampel menunjukkan data populasi, kebenaran HO, kebenaran kesimpulan terhadap HO disebut dengan confidence interval. Ingat-ingat ya, ada perbedaannya di sana. Ada taraf signifikansi dan confidence. Nah, taraf signifikansi sering juga disebut dengan p-value. Jadi sig dan p itu sama. Jadi di sini P ini adalah probability ya. Jadi kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah sampling error. Atau kita kemudian menentukan ya, di sini yang dimaksud juga menentukan soal di mana eh, wilayah penolakan HO. Karena kita sekali lagi diingat tadi statistika bekerja untuk menerima atau menolak. Peluang atau probabilities diamati dari statistika uji. Itu kita mengkalkulasi ya, probability value maksudnya adalah besarnya peluang yang diamati. Nilai kesalahan yang diperoleh dari peneliti dari hasil perhitungan. Ya, signifikansi itu adalah nilai kesalahan yang didapat peneliti dari hasil perhitungan. Jadi hasil tes statistik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya kalau 2 ekor ya, maka yang namanya rejection region itu ada di sini. Penolakan HO di sini ya. Jadi tadi saya bilang find rejection region from HO. Rejection region. Jadi di sini.
daerah penolakan HU ada di sini. Ya, sekali lagi kurva normal ya, karena sekali lagi nanti uji biasnya yang dilakukan pertama kali di awal itu adalah bias soal normalitas. Ya, karena ini dua arah, two tail, maka kemudian rejection region-nya ada di sini, kanan dan kiri. Dan di sini non-rejection. Ya, tidak menolak HU. Tadi ingat ya, satu min alpha itu adalah confidence interval. Jadi ini daerah confidence interval. Ya, jadi daerah di mana peneliti itu punya kepercayaan bahwa hasil sampel yang diperoleh nanti memang mewakili populasi atau kebenaran dalam menerima atau menolak HU. Ya, itu ada di sini. Ini rejection. Dan di sini ada critical value ya. Ini critical value. Nah, kalau satu arah, teman-teman bisa lihat bahwa daerah rejection-nya itu lebih besar. Ya, daerah rejection-nya lebih besar. Dan daerah penerimaan H0 itu lebih kecil. Jadi satu min alfanya lebih kecil. Taraf kepercayaannya lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa uji dua arah itu punya taraf kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan satu arah. Ya, jadi secara statistik uji dua arah itu lebih mahal. Secara statistik ya. Secara statistik lebih mahal. Kenapa? Karena daerah penolakan H0-nya lebih kecil. Satu min alfanya itu lebih besar. Ya, satu min alfa, taraf kepercayaannya lebih besar. Sedangkan yang di sini taraf kepercayaannya atau satu min alfanya itu lebih kecil karena di sini lebih besar. Kenapa Bu bisa lebih besar? Karena prinsipnya kemarin kalau teman-teman lihat di gambar kurva norma di bagian baku utama ya materi 1, di sini kan 2,5%, 2,5% ya atau 2%, 2%. Kalau kurva normal. Kalau satu ekor seperti ini, maka yang di sini adalah 5%. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita menentukan nilai alfa dan nilai p-value atau signifikan. Ini saya lanjutkan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bicara soal nilai alfa dan p-value tadi ya. Ingat, probability ini sama dengan significance ya, sama dengan nilai alfa tadi ya. Yang satu adalah satu min alfa kan. Nah, jadi ingat-ingat. Nilai alfa itu ditentukan ya sebelum nilai p-value diketahui. Ya, convention levels of significance atau level dari signifikan yang biasanya dipakai di psikologi itu adalah 0,05 dan 0,01. Nggak ada yang selain ini. Ada sih yang pakai 0,03 tapi jarang ya. Nah, nilai alfa yang kecil menunjukkan semakin ketatnya aturan dalam sebuah penelitian. Oke. Contoh, hasil output diperoleh p-value atau significance itu 0,025. Ya. Maka kesalahan penelitian maka menunjukkan karena tadi sekali lagi diingat ya signifikansi adalah kesalahan yang ada di dalam penelitian yang ditoleransi oleh peneliti ya kan yang dimaksud kesalahannya adalah sampling error. Nah, hasil hasil uji kalian
waktu nanti ternyata dapat p-value atau signifikansinya 0,025. Sehingga itu menunjukkan bahwa kesalahan secara statistiknya adalah 2,5%. Kan kali 100. Nah, nilai P ini kemudian dibandingkan nilai alfa yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Tadi nilai alfa, ya, ini ya, nilai alfa ini ya, tingkat kesalahan yang ditoleransi, itu adalah bisa 5%, ya, bisa 1%. Ini misalnya 5%, 0,05. Maka ketahuan bahwa ternyata P di sini kurang dari alfa. Kalau alfa 5% berarti paling besar 5 kesalahan yang bisa ditolerir. Jika 5 kesalahan saja masih bisa ditolerir, maka apalagi hanya 2,5 kesalahan. Maka peluang untuk menolak HO semakin besar. Paham sampai sini? Jadi p-value atau nilai P dari uji statistika diperoleh 0,025. 2,5%. Ya kan? Sedangkan nilai alfanya adalah 5%. Maka peluang menolak HO-nya menjadi semakin besar. Kok bisa? Karena kesalahan yang ditoleransi itu 5, tapi ternyata ini kesalahannya adalah 2,5. Kan berarti lebih kecil. Berarti kemungkinan menolak HO itu menjadi besar. Oke. Nah, secara prinsip adalah kita akan menolak HO jika p-value kita, ya, atau kemudian sering disebut dengan signifikansi kurang dari 0,05. Dan kita akan menerima H0 jika p-value atau signifikansi itu lebih dari 0,05. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat. Oke. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Membuat keputusan terkait dengan hipotesis 0. Yaitu penerimaan atau penolakan H1 atau hipotesis kerja itu adalah konsekuensi dari penerimaan atau penolakan HO. Ingat-ingat ya tadi ya. Nah, maka ketika kita misalnya contohnya di sini menerima HO, maka kita menolak HA. Artinya hipotesis kita tidak diterima. Tapi kalau kita menolak HO, maka kita menerima HA. Artinya hipotesis yang kita ajukan itu diterima. Nah, setelah itu kita melakukan kesimpulan. Jadi kita melakukan kesimpulan ya, summarize ya, menyimpulkan hasil penelitian kita ke dalam sebuah kalimat kesimpulan. Oke. Sampai sini apakah sudah dipahami? Mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti bisa ditulis ya pertanyaannya, nanti minggu depan ketika bertemu offline bisa ditanyakan kepada saya. Nah, tetapi yang namanya hasil signifikan itu hanya sebuah permulaan. Jadi masih ada banyak kontroversi mengenai tes signifikansi ini. Termasuk kritikan terkait dengan logika dasar argumen yang berkaitan dengan pengukuran based on Bayesian, pendekatan Bayesian. Ya. Jadi yang memungkinkan adanya kemungkinan ya terjadinya hipotesis kerja dan hipotesis nol. Nah, yang paling sering menjadi kritikan adalah yang namanya signifikansi testing ini sering kemudian disalahgunakan. Misalnya, secara sengaja kemudian menginterpretasikan dengan salah dengan cara menolak hipotesis nol. Atau kemudian kebalikannya, yaitu mengatakan hipotesis nol adalah benar. Karena tadi signifikansi ini hanya bicara atau berkaitan dengan kita menerima atau menolak hipotesis nol.
Sehingga kemudian banyak kritikan yang kemudian kritikannya terkait dengan ini bisa jadi disalahgunakan. Sehingga orang menginterpretasikan secara keliru dengan cara sengaja untuk menolak atau menerima hipotesis nol dengan sengaja. Oke. Oleh karena itu, penting untuk kita kemudian memahami juga hubungan, jadi tidak hanya kita bicara signifikansi, tapi penting juga kita untuk mengetahui bagaimana hubungannya si signifikansi ini dengan power, effect size, dan sample size. Oke. Memperoleh hasil yang signifikan itu tentu hasil yang diinginkan oleh kita kan, hipotesis ya pengennya diterima gitu kan, hipotesis 1 pengennya diterima, hipotesis 0 ditolak kan gitu. Padahal sebenarnya hal bicara soal signifikansi itu tidak menceritakan terkait dengan keseluruhan hasil dari penelitian. Contoh, diperoleh nilai P-nya 0,051 dan diperoleh juga P di tempat lain 0,09. Kesimpulannya sama nggak? Sama. Karena lebih dari 0,05. Apakah padahal bedanya jauh ya? Yang satu 0,051, yang satu 0,09. Pertanyaannya, apakah akan tetap dilaporkan sama sebagai lebih dari 0,05? Kan gitu ya pertanyaannya. Oke. Maka pentingnya signifikansi, power, effect size, dan sample size. Jadi tidak hanya signifikansi statistik, tapi ukuran sampel, kekuatan statistik atau power, dan ukuran efek atau effect size itu semuanya memiliki dampak terhadap cara kita nanti menafsirkan hasil penelitian. Oke, itu ya. Contoh, misalnya dalam konteks true eksperimen ya, ini paling mudah untuk dipahami. Hubungan kausal antara satu dengan atau banyak variabel. Nah, hipotesisnya adalah satu atau lebih variabel ini menghasilkan perubahan pada variabel lain. Nah, perubahan ini adalah kemudian kausalitas yang akan menjadi kesimpulan dari penelitian. Misalnya kita menguji independennya adalah gaya mengajar otoritatif ya. Dependennya adalah nilai tes. Jadi tujuannya adalah untuk menguji bahwa memang gaya mengajar otoritatif akan menghasilkan nilai tes yang lebih tinggi pada siswa. Nah, kemudian kita melakukan random dengan cara memilih 2 kelompok siswa secara acak, jadi pakainya random assignment ke dalam salah satu dari 2 kelas. Nah, kemudian satu orang di dalam kelas tersebut, yang satu akan diajar oleh guru dengan gaya otoriter, dan yang satu lagi dengan gaya yang berwibawa atau otoritatif. Nah, di sepanjang semester kemudian karena tadi nilai tes ya VT-nya, nah itu diukur dengan cara melihat nilai ujian ya di semua kelas, di 2 kelas tersebut. Nah, hipotesis nolnya apa? Hipotesis nolnya maka kita menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Dalam contoh ini, maka hipotesis nolnya bahwa tidak ada perbedaan antara nilai tes siswa berdasarkan gaya mengajar. Jadi baik yang diajar dengan otoriter atau otoritatif, itu punya nilai tes yang sama. Nah, hipotesis alternatif atau hipotesis nolnya atau hipotesis kerjanya apa? Yaitu gaya mengajar otoritatif akan menghasilkan nilai ujian yang lebih tinggi. Ya kan? Rata-rata lebih tinggi. Nah, pada akhir tahun kemudian kita membuat rata-rata di setiap kelas ya. Kita asumsikan saja persentase dari nilai rata-rata di kelas otoriter itu 80%. Ya, rata-ratanya. Ya, kita persentase ya. Dan kelas otoritatif adalah 88%. Misalnya gitu. Kita persentase biar lebih mudah. Nah, kalau melihat hasilnya begini, otoriter 80, otoritatif 88, sepertinya hipotesis kerjanya jadi benar. Karena kita mendapatkan rata-rata 8 lebih tinggi ya. Lebih tinggi marginnya 8 ya, dibandingkan yang otoriter. Namun bayangkan, kalau kemudian kita melakukannya selama 100 kali.
Jadi eksperimen itu kemudian diulang sebanyak 100 kali pada kelompok yang berbeda-beda. Jadi siswanya beda-beda terus. Apakah kira-kira akan menghasilkan hasil yang sama? Itu pertama. Yang kedua, seberapa besar kemungkinan bahwa gaya pengajar terhadap siswa ini terjadi secara kebetulan atau jangan-jangan ada variabel ekstraneus atau mungkin confounding, kita sudah tahu tapi tidak terukur, kan gitu. Yang menjadi pertanyaan ketiga, apakah margin 8 poin itu bisa dianggap cukup tinggi dan berbeda dari yang otoriter? Ya, jadi tinggi 8 poin itu apakah bisa dianggap sebagai itu sudah berbeda kok antara otoriter dan otoritatif. Nah, sekarang setelah kita tahu hipotesisnya, kita mendefinisikan apa itu P dan artinya untuk hasil penelitian yang signifikan. Nah, signifikansi ini ya, tadi ya. Jadi ini contoh tadi ya sebagai bahan kajian ya. Nah, maka kemudian kita mengatur hipotesisnya, kemudian kita definisikan lagi apa itu nilai P dan artinya bagi penelitian yang menjadi signifikan. Ini saya mengulangi lagi ya bahwa signifikansi alfa 0,05 itu menunjukkan bahwa signifikansi statistik ini adalah landasan statistik yang inferensial ya. Tipe 1. Jadi alfa di sini yang dimaksud adalah error tipe 1 atau false positive. Ya, merupakan kemungkinan jangka panjang sebuah penelitian akan menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol itu benar. Jadi H0-nya itu sebenarnya yang benar, tetapi malah ditolak. Jadi false positive, artinya positif yang salah. Positif yang dimaksud adalah hasil hipotesis nolnya ya. Jadi hipotesis nolnya itu ditolak, tapi false ya. Itulah yang dimaksud dengan error tipe 1, yang kemudian simbolnya adalah alfa. Sebagian besar penelitian psikologi dan humaniora itu memberikan toleransi 5%, yaitu alfa 0,05 terhadap kejadian kesalahan tipe 1 ini. Hal ini berarti dalam mengambil data yang dilakukan berkali-kali dengan batas tidak terhingga, terdapat kemungkinan kurang dari 5% efek yang ditemukan dalam observasi sebenarnya tidak ada. Atau H0 adalah benar. Jadi tadi masih ingat ya, kita melakukan penelitian percobaan 100 kali. Apakah kemudian ketika dilakukan itu memang sebenarnya tidak ada efek dari gaya pengajaran. Nah, dengan kita menetapkan error tipe 1 kita atau signifikansi kita adalah 5%, maka kemungkinan ketidakbenaran itu kurang dari 5%. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nilai P itu menunjukkan probabilitas bahwa hipotesis nol kita adalah benar. Dan toleransi terhadap kesalahan tipe 1 ini dilambangkan dengan, bisa dilambangkan juga dengan P. Makanya P dan signifikan itu sering kemudian dibolak-balik ya penggunaannya. Sehingga memperoleh hasil yang signifikan itu menunjukkan bahwa nilai P yang diperoleh itu kurang dari, uji statistiknya kurang dari, dalam banyak kasus ini adalah 0,05 yang dipakai. Ya, jadi kesalahan tipe 1-nya kemungkinan terjadinya itu kurang dari 5%. Ya. Nilai P yang signifikan, yaitu kurang dari 5% ini akan menunjukkan bahwa ada kemungkinan 5% hipotesis nol. Jadi, dengan kita memakai alfa 5% atau P 5%, itu menunjukkan bahwa hipotesis false positif itu tadi adalah benar. Jadi, bicara soal tipe 1 ya, alfa dan signifikansi atau signifikansi ini atau P gitu.
Oke. Nah, kembali ke contoh. Sama halnya dengan alfa 0,01 tadi. Jika kita menetapkan alfa 0,01, maka kita membutuhkan nilai P yang kurang dari itu untuk menganggap bahwa hasil ini adalah signifikan. Atau tadi error tipe satunya memang kurang dari 1%. Sehingga kalau 1%, maka kriterianya akan lebih ketat. Dan kalau sampai ditemukan signifikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan kurang dari 1% hipotesis nol itu benar. Ya, hipotesis nol itu benar, itu kan tipe 1 ya, misalnya tipe 1. Maka kemungkinan kurang dari sama dengan 1%, hipotesis nol itu adalah benar. Kalau kita menggunakan alfa 1% dan ternyata hasilnya mungkin signifikan, yaitu kurang dari 0,01, maka hipotesis nol itu adalah benar. Nah, di sini apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke statistical power. Dan kalau tadi signifikansi, sekarang power. Ukuran sampel dalam penelitian itu punya pengaruh yang besar pada kesimpulan apakah hasil kita menjadi signifikan atau tidak. Jadi semakin besar perbedaan aktual antara kelompok ya, maka semakin kecil sampel yang akan kita perlukan untuk mendapatkan perbedaan yang signifikan. Tadi ya signifikan itu kalau kurang dari sama dengan 0,5. Nah, secara teoritis perbedaan yang signifikan itu bisa ditemukan pada ukuran sampel yang besar. Padahal nyari sampel besar itu juga butuh biaya dan waktu, ya kan? Nah, statistical power itu sering disebut dengan error tipe 2 ya atau false negative. Oke, mungkin yang ini tadi saya rapikan dulu ya sebentar. Eh, biar kalian hmm, tidak bingung. Oke, ya. Oke. Error tipe 2 atau false negatif. Kalau tadi false positif, kalau ini false negatif. Artinya apa? Tipe 2 itu adalah menerima hipotesis nol ketika hipotesis nol itu tidak benar. Jadi kebalikannya, kalau tadi positif itu berarti kita menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu benar. Kalau yang ini hipotesis nolnya itu diterima ya, karena negatif ya, hasilnya negatif, jadi hipotesis nol diterima, padahal hipotesis nol itu salah. Ya. Jadi uji power itu menunjukkan soal kontrol terhadap kesalahan tipe 2. Error tipe 2 atau beta ini dilambangkan dengan power ya. Error tipe 2 dilambangkan dengan power dan lambangnya adalah beta. Sorry, saya ralat. Error tipe 2 ini lambangnya adalah beta, sedangkan ujinya kebalikannya itu adalah power, yaitu 1 min beta. Kayak ini sama dengan tadi ya, signifikansi dan taraf kepercayaan. Ya, signifikansi itu alfa, taraf kepercayaan adalah 1 min alfa. Ini juga sama. Jadi error tipe 2 itu adalah beta dan power kebalikannya itu adalah 1 min beta. Jadi uji power adalah untuk menguji kontrol terhadap error tipe 2-nya, terhadap beta. Maka bisa dikatakan bahwa toleransinya itu biasanya dipakai 0,08 atau 80%, 1 min betanya, powernya. Maka kesalahan tertipe 2-nya adalah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan data ketika itu dilakukan berkali-kali dengan batas yang tidak terhingga, maka kemungkinan 80% atau lebihnya kita akan menyimpulkan suatu efek yang itu tidak ada. Ketika efek itu memang tidak ada atau memiliki kemungkinan 20% menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol tersebut adalah
benar. Itu ya. Sampai sini paham ya? Jadi menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu benar, ya 20%-nya. Tapi 80%-nya adalah menyimpulkan bahwa hipotesis nol itu eh, salah, menerima hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu eh, keliru, salah. Jadi 80% kita akan menyimpulkan bahwa eh, hipotesis nol itu eh, diterima. Padahal hipotesis nol itu salah. Kemungkinan 80% kita akan melakukan itu. Itu ya. Sedangkan 20% kemungkinan ini hampir ini sama dengan signifikansi. Menolak hipotesis nol padahal hipotesis nolnya benar. Jadi yang dipakai si powernya ya. Kesalahan tipe 2 itu yang dipakai si powernya ini. Uji powernya ini yang 80%. Nah, ini kesimpulannya ya. Populasi dan sampel. Sampel ini tadi ya, tipe 1 terjadi ketika kita menolak hipotesis nol padahal ternyata benar. Maka pakainya alfa. Kalau yang ini kita menerima hipotesis nol pada hipotesis itu salah. Kita pakainya beta dan kemudian diuji dengan uji power menggunakan 0,0 menggunakan 0,8. Oke, ini ya. Jadi uji kekuatan dengan uji power. Jadi kesimpulannya gagal menolak HO. Keadaan sebenar di populasi itu sebenarnya HO-nya adalah benar, 1 min alfa. Ya, gagal menolak HO padahal H0-nya benar, ya kan? 1 min alfa. Menolak HO, HO-nya padahal benar, error tipe 1. Ya, jadi ini menolak HO. Kalau ini gagal menolak HO 1 min alfa. Padahal HO-nya memang benar, 1 min alfa ya, taraf kepercayaan confidence interval. Ini HO-nya salah, kemudian gagal ditolak. Jadi HO-nya salah dan kita gagal menolak. Itu adalah beta atau error tipe 2. Nah, kita gagal menolak H0 padahal H0-nya salah. Kalau ini kita gagal menolak H0, H0-nya memang salah, maka uji power. Jadi yang kita pakai dalam uji statistik adalah yang ini. Ya, confidence interval bisa kemudian nanti dimunculkan juga. Beta juga bisa nanti dimunculkan. Jadi saya akan menjelaskan juga terkait dengan hal itu. Ini ya, jadi diingat-ingat kita gagal menolak HO, padahal gagal menolak HO, jadi gagal menolak artinya kita menerima H0 ya, dan H0-nya ternyata memang benar, maka itu 1 min alfa. Kita menerima H0, padahal H0-nya salah, maka menjadi error tipe 2. Kita menolak H0, padahal H0-nya benar, itu menjadi alfa. Kita menolak H0, dan ternyata H0-nya memang salah, maka menjadi uji power. Ini mungkin saya ganti menerima ya, biar kalian nanti tidak bingung. Menerima. Oke. Nah, selanjutnya. Bagaimana kemudian hubungan antara error tipe 1 dan tipe 2 ini? Jadi secara umum, alfa dengan 1 min beta power ya, antara signifikansi dan power itu punya hubungan yang positif. Ya. Kalau kita meningkatkan level signifikansi kita ya, misalnya dari 0,05 jadi 0,1, maka kita akan meningkatkan daerah penerimaan hipotesis nol kita. Ya, daerah penerimaan ini H0 diterima itu menjadi meningkat daerahnya dari 0,05 jadi 0,01. Meningkatnya daerah penerimaan H0 ini ya, itu secara otomatis akan meningkatkan 1 min beta. Dan meningkatkan 1 min beta akan menunjukkan nilai kekuatan uji power. Sebentar ya.
Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi itu ya. Jadi hubungannya adalah positif. Nah, kalau mungkin biar lebih paham ini ada gambarnya. Sebentar. Nah, ini. Teman-teman lihat di sini. 0,05 dulu ya. 0,05 dengan 0,01 sama-sama 2 ekor. Ya, sama-sama 2 ekor. Kalau teman-teman lihat nilai T-nya, garis kritisnya, yang 0,05 itu di 1,9. Sedangkan yang 0,01 di 2,6. Maka menyebabkan di sini daerah penolakan HO-nya itu lebih kecil yang 0,01. Tapi nilai betanya menjadi lebih besar daripada yang 0,05, ya kan? Oke, jadi teman-teman bisa lihat bahwa powernya di sini bertambah. Ya kan? Satu min betanya bertambah di sini. Ya enggak? Ini yang kecil. Jadi nilai betanya di sini kan, ya kan? Nah, ini nilai satu min betanya itu bertambah. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Karena nilai T-nya bergeser. Ya. Jadi powernya bertambah. Oke, tadi kan antara power dengan signifikan hubungannya positif. Jadi signifikannya makin kecil, ya, makin oke, powernya juga makin oke. Nah, ya. Ini juga sama. Satu ekor 0,05 dengan 0,01 sama. Alfa, sorry, alfanya makin oke, 0,1, powernya juga makin bertambah. Nih ya, 1 min beta ya bertambah. Ini yang awalnya 1 min betanya mungkin 0, sekian jadi sekian. Ya, ini sama-sama 1 ekor. Ya, jadi kita membandingkan 0,05 dan 0,01-nya ya. Alfanya yang kita bandingkan. Nah, ini ya, sama-sama 2 ekor, 0,05 ini saya menunjukkan 0,01 versus 0,05. Selanjutnya, mana tadi? Mana tadi? Hmm, nah, ini ya. One tail and two tail. Oh, ya. Z-score dari 0,05 dan 0,01. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini one tail, ini two tail. Ini 0,05, ini 0,01. Teman-teman bisa lihat bahwa Z-score di 0,01 itu bergeser. Ya kan? Dari 1,96 bergeser jadi 2,58. 1,64 dari 2, jadi bergeser ke kanan atau ke kiri. Makin ke kanan, makin ke kiri. Teman-teman bisa melihat ya. Ya, jadi daerah regionnya penolakan dari HU itu makin kecil. Itu menunjukkan bahwa makin ketat ya. Standar kita makin ketat, makin tinggi. Kan gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman melihat ini di 1,64 dan di sini 1,96 untuk detail. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini membandingkan yang one tail dan two tail. Yang one tail di sini ya 1,6, two tail ternyata dia bergeser. Powernya bertambah, makanya 2 ekor itu lebih mahal karena powernya bertambah. Beli ayam 2 ekor lebih mahal daripada 1 ekor karena powernya bertambah. Hmm.
0,01 juga sama kejadiannya. Titik kritisnya bergeser. Ini saya coba semuanya saya simulasikan menggunakan G-Power ya satu-satu. Jadi ini semuanya hasil uh, aktual dari G-Power. Oke. Ini ya, teman-teman bisa melihat kalau 0,05 tutil, maka dia akan menjadi dibagi dua. 0,025 dan 0,025. Sedangkan kalau hanya one tail, dia hanya 0,05 di sini. Ya, makanya bergeser tadi 1,64 ya, 1,64. Nih, ya. Saya pernah menjelaskan ini di kurva normal kalau nggak salah ya. Kalau 2 ekor itu terbagi menjadi dua. 5% itu terbagi menjadi dua. Di sini 2,5%, di sini 2,5%. Kalau 1 ekor dia hanya ada 1 di sini. Oke, ini juga sama untuk 0,01. Oke, kembali ke contoh. Jika dasarnya adalah signifikan, maka kita bisa menolak hipotesis nol dan menerima H1 dan menentukan nilai siswa itu memang berbeda secara signifikan satu sama lain. Tetapi perhatikan, kita tidak mengatakan bahwa gaya mengajar yang berbeda menyebabkan perbedaan yang signifikan. Kita hanya mengatakan bahwa nilai tesnya itu berbeda. Tapi apakah itu disebabkan gaya mengajar? Tidak bisa kita katakan. Nilai P itu hanya memberitahu kita bahwa kelompok itu berbeda satu sama lain. Sehingga kita perlu membuat analisis tambahan inferensial yang menunjukkan bahwa memang perbedaan itu disebabkan karena gaya mengajar. Oke. Kembali ke kasusnya. Kita menemukan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Tadi ya, 80 dan 88. Nah, apakah perbedaan itu cukup bermakna? Dan apakah perbedaan itu karena VI, karena gaya mengajar? Ya, itulah guna dari efek size, uji efek size. Ya, jadi di sini lalu apa analisis inferensial yang harus dilakukan? Efek size. Oke. Efek size atau besaran efek itu membahas soal minimal important difference, yaitu pada titik tertentu perbedaan signifikan, yaitu P kurang dari 0,05 sangat kecil sehingga tidak akan memberikan manfaat apapun di dunia nyata. Oleh karena itu, besaran efek mencoba menentukan apakah peningkatan 8 poin tadi dalam ujian siswa antara dua kelompok yang berbeda itu memang penting. Jadi yang perlu diingat adalah nilai meskipun kecil itu bukan berarti nilai P-nya juga kecil. Oke. Efek size adalah ukuran kuantitatif seberapa besar IV itu mempengaruhi DP. Jadi memang efek size ini lebih untuk eksperimen ya. Jadi dalam eksperimen. Ini sangat penting dalam eksperimen. Nah, cara menghitung efek size banyak. Nah, beberapa natural effect size dan biasa digunakan untuk menghitung perbedaan antar min disimbolkan dalam D kecil. Rumusnya demikian. Ya. Jadi kalau ada perbedaan yang besar antar kedua kelompok, jika ada bukan perbedaan ya, overlap ya, hampir kesamaan ya, large overlap antara dua kelompok, maka biasanya efek size-nya itu kecil. Kalau itu small overlap ya, kecil overlapnya, maka efek size-nya biasanya besar. Ini prinsip sama dengan confidence interval. Ini di confidence interval juga kayak gini kan bentuknya nanti ya. Nanti di materi minggu depan ya. Seperti ini. Kalau kayak gini, overlapnya besar berarti tidak ada perbedaan. Kalau minim overlap berarti ada perbedaan. Jadi prinsipnya sama, seperti di efek size. Efek size adalah suatu standar, artinya dapat dibandingkan dari beberapa skala yang berbeda. Jadi makanya efek size untuk menguji dua kelompok itu istilahnya Cohen's d. Sedangkan efek size untuk uji korelasi pakainya koefisiennya R. Sedangkan untuk ANOVA atau ANOVA itu menggunakan generalized eta square yang dalam Jamovi
Seperti ini simbolnya. Jadi bukan pakai partial eta square ya sebenarnya. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Nah, ini adalah tabelnya ya, tabel dari masing-masing efek size. Oke, karena ini ada hal yang perlu saya eh, lakukan, maka ini saya hold sebentar ya. Saya hold sebentar sampai sini, kemudian nanti saya akan kembali ya untuk merekam materi selanjutnya. Jadi ini dulu yang tahap 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.